tetap optimis di masa sulit. Lukas 1 ayat 37 dan Markus 9 ayat 23. Saya baca dalam Lukas 1 ayat 37 demikian. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil dan tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Haleluya. Puji Tuhan. William Arthur Ward berkata, orang optimis mengubah yang tidak mungkin menjadi mungkin. Orang pesimis mengubah apa yang mungkin menjadi tidak mungkin. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, sikap optimis bisa menjadikan kita seseorang yang merasa yakin dan percaya diri dalam proses menggapai semua janji-janji Tuhan di dalam Alkitab. Sangat penting untuk kita mempunyai sikap optimis. Dengan optimis, seseorang akan selalu berpikir positif dan yakin dengan harapan yang ada di dalam Tuhan, dalam janji-janji firman-Nya. Optimis adalah kebalikan dari sikap pesimis, yaitu sikap atau pandangan seseorang terhadap suatu hal yang digambarkan dengan ciri-ciri tidak yakin, murung, sedih, putus asa, dan seolah tidak ada harapan. Menurut Kamus Bahasa Indonesia, arti optimis adalah orang yang selalu berpengharapan dan berpandangan positif, itu menurut KBBI, baik dalam menghadapi segala hal. Optimis, orang yang selalu berpengharapan dan berpandangan positif, sekali lagi, dalam menghadapi segala hal. Optimis adalah suatu sikap atau pandangan positif seseorang terhadap sesuatu hal. Orang percaya yang beriman positif dapat digambarkan dengan ciri-ciri demikian. Berkeyakinan kuat, gembira, semangat, sukacita, karena memiliki harapan, memiliki percaya diri yang tinggi akan sebuah keberhasilan di masa yang akan datang meskipun itu belum terlihat. Hidup orang percaya dengan iman bukan karena melihat apa yang buruk yang terjadi di sekelilingnya. Alasan-alasan menurut Alkitab agar orang percaya tetap dapat hidup optimis. Yang pertama, mengingat apa yang sudah Yesus lakukan untuk kita. Dosa-dosa kita sudah diampuni. Kolose 1 ayat 14. Puji Tuhan. Yang kedua, kita dibenarkan di dalam Kristus. 2 Korintus 5 ayat 21. Pengorbanannya di kayu salib sudah memerdekakan kita dari penghukuman kekal. Kita dimerdekakan dan kita mendapat kehidupan kekal. Puji Tuhan. Dan yang berikut, dalam Yohanes 3 ayat 16, 2 Korintus 1 ayat 22 dikatakan, kita ini mendapat jaminan dan meterai keselamatan hidup kekal. Puji Tuhan. Yesus memberikan Roh Kudus sebagai jaminan dari semua yang telah disediakan Allah untuk kita. Puji Tuhan, saudara. Orang percaya diselamatkan oleh Yesus Kristus, itu dikatakan dalam Yohanes 3 ayat 16, dan Yesus sendiri memberikan Roh Kudus sebagai jaminan dari semua yang telah disediakannya untuk kita. Yang berikut, percaya yang Yesus telah janjikan untuk masa yang akan datang, masa yang belum terlihat, masa yang belum terjadi. Yosua 1 ayat 9 dikatakan demikian. Perintah Tuhan itu adalah agar kita kuat dan berani, karena dia menjadi jaminan kita kemanapun kita pergi. Kita tidak perlu takut sebab Tuhan beserta dengan kita.
Puji Tuhan. Dan berikut Matius 6 ayat 31 sampai dengan 32. Jangan kamu khawatir bahwa semua kebutuhan kita ini, sandang, pangan, papan, itu sudah disediakan Bapa di sorga. Tuhan tahu apa yang kita perlu, saudara. Dia gembala kita yang baik. Dia menuntun kita ke padang rumput hijau, membaringkan kita di air yang tenang. Kecukupan, bahkan kelimpahan Tuhan sediakan bagi kita. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, di dalam Yohanes 14 ayat 27 bahkan dikatakan jaminan ketenangan batin, yaitu hati ini dan pikiran diberi ketenangan. Rasa damai sejahtera yang sangat melimpah memenuhi hati dan pikiran kita. Sebab damai sejahtera itu ada pada Yesus. Damai yang Yesus berikan bukan seperti damai yang diberikan dunia. Puji Tuhan. Ibrani 13 ayat 5. Jaminan sekali-kali kita tidak akan dibiarkan dan ditinggalkan. Khususnya saat kita mengalami masalah keuangan, penyakit, dan apapun. Tuhan berjanji kita tidak akan dibiarkan sendirian. Dia ada beserta dengan kita. Oleh sebab itu, kita akan terheran-heran ketika kita dapat melewati masa sulit yang sudah terjadi di belakang. Yang mungkin begitu menekan hidup kita. Yang seolah ketika mengalami itu, kita tidak sanggup menahannya, menjalaninya. Tetapi kalau kita bisa ada sampai saat ini, itu semua karena jaminan dari Tuhan, jaminan penyertaannya yang tidak akan meninggalkan kita. Kekuatannya diberikannya kepada kita, penghiburannya juga diberikan kepada kita pada waktunya. Bahkan Tuhan katakan kita tidak akan ditinggalkan. Saudara, Tuhan terus beserta dengan kita. Dia Yesus Immanuel. Puji Tuhan. Kekuatan ekstra, penghiburan ekstra diberikan pada saat kita membutuhkan lebih. Karena Tuhan tahu lebih dari diri kita sendiri. Tuhan tahu apa yang perlu untuk kita. Asalkan kita ini tetap taat. Asal kita ini tetap percaya, menjaga hidup kita tetap kudus dan benar di hadapannya. Pasti segala masa sukar itu akan kita lewati bersama Yesus. Roh Kudusnya pasti akan menolong kita. Puji Tuhan. Dalam Roma 8 ayat 28, Paulus berkata, Paulus memberikan keyakinan bahwa Tuhanlah yang bertanggung jawab apapun yang terjadi. Baik yang baik ataupun juga yang buruk. Semua itu akan mendatangkan kebaikan bagi kita. Bagi orang yang mengasihi Dia. Puji Tuhan. Jangan potong ayat ini ya saudara. Banyak orang hanya suka Tuhan akan mendatangkan semua itu untuk kebaikan kita. Tetapi tidak dimengerti atau tidak dilakukan kasihnya kepada Tuhan. Jadi Tuhan menjanjikan itu. Menjadikan segala sesuatu untuk kebaikan kita bagi orang yang mengasihi Dia. Puji Tuhan. Wahyu 21 ayat 3 dan 5. 3 sampai dengan 5 berkata, Wahyu 21 ayat 3 sampai dengan 5 berkata demikian, bahwa Tuhan akan bersama dengan kita. Dia menghapus air mata kita dan semua dijadikan baru di dalam Dia. Semua kebaikan firman yang telah kita baca ini, yang telah kita pelajari saat ini, untuk yang percaya kepada Yesus. Berarti sudah cukup alasan untuk optimis dalam menghadapi masa yang sulit, di masa pandemi, dan juga mengenai seluruh rangkaian masa depan kita yang belum terjadi. Optimis adalah pengganda kekuatan kita. Bagi kita menjadi landasan iman, kekuatan yang kokoh menghadapi masa-masa sulit. Miliki harapan di dalam Kristus yang pasti tidak mengecewakan. Hidup optimis adalah percaya kepada janji Kristus. Roma 5 ayat 5 dalam versi firman Allah yang hidup saya bacakan demikian. Kalau sudah begitu,
apapun yang terjadi, dapat hidup. Kita dapat hidup dengan tabah. Karena kita tahu bahwa segalanya baik. Saya ulang, Roma 5 ayat 5 versi firman Allah yang hidup berkata demikian. Kalau sudah begitu, apapun yang terjadi, kita dapat hidup dengan tabah. Karena kita tahu bahwa segalanya itu baik. Kita menyadari betapa besar kasih Allah kepada kita. Dan kasih ini kita rasakan, kita nikmati di dalam diri kita karena Allah telah memberikan Roh Kudus untuk memenuhi hati dan pikiran kita dengan kasih-Nya. Puji Tuhan. Amin. Kita tidak takut, gentar, dan khawatir. Karena Allah Immanuel beserta kita, jaminan firman-Nya itu sungguh nyata. Sungguh akan dilaksanakannya, digenapinya dalam hidup orang percaya yang sungguh-sungguh mengasihi Dia. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sekali Yesus tetap pegang janjinya, tetap pegang firman-Nya. Haleluya. Glory.